Tanaman hias adalah tanaman yang memiliki aspek keindahan atau estetika yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia akan keindahan. Untuk mempelajari lebih banyak lagi mengenai tanaman hias, kita dapat mendalami salah satu cabang ilmu hortikultura yang mempelajari berbagai jenis tanaman hias dan bunga yang disebut dengan florikultura. Florikultura merupakan salah satu cabang dari ilmu hortikultura yang mempelajari mengenai tanaman hias dan bunga. Tahukah Anda bahwa aspek penting dalam perkembangan florikultura adalah budidaya? Lalu budidaya seperti apakah yang dibutuhkan? You know, when it's making thing, it's all it's favorite. Pretty bang, and it's really big. She's pretty bang, and it's fake, and it's fake, and it's fake. Pretty bang, it's bang, Karena dalam produk florikultura yang dipentingkan itu adalah kualitas produk, diperlukan beberapa teknik khusus dalam budidayanya. Misalnya, kita memerlukan greenhouse untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas. Greenhouse itu bisa terbuat dari atap kaca atau atap plastik. Kemudian juga ada kalanya perlu jaringan peneduh seperti paranet untuk mengurangi intensitas cahaya supaya sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Kemudian dalam budidayanya ada kalanya memerlukan teknik irigasi seperti irigasi tetes atau sprinkler dan foging, kemudian juga teknik vertigasi misalnya dengan pemberian air yang bersamaan dengan hara tanaman. Rumah plastik atau greenhouse adalah bangunan yang terdiri dari bahan kaca atau plastik yang sangat tebal dan menutup di seluruh permukaan bangunan, baik atap maupun dinding. Di dalamnya juga dilengkapi dengan pengatur temperatur dan kelembaban udara, serta distribusi air maupun pupuk. Selain itu, untuk struktur rumah plastik biasanya ditambahkan net dengan berbagai macam ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Media tanam tanaman hias dibedakan atas media dengan komponen utama tanah dan media yang tidak mengandung tanah. Budidaya bunga potong umumnya dilakukan di lahan dengan komponen media utama tanah. Budidaya tanaman hias pot sebagian masih menggunakan tanah dan beberapa tidak menggunakan media tanah. Media non-tanah yang digunakan biasanya tidak menyumbangkan hara. Hara yang dibutuhkan sepenuhnya diberikan melalui pemupukan, seragam dan bebas dari kontaminasi hama, penyakit, dan biji gulma. Teknik pengaturan pertumbuhan tanaman diperlukan untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas yang memiliki nilai keindahan. Ada yang pengaturan secara fisik, misalnya kita untuk mendapatkan tanaman yang rimbun, memiliki cabang yang banyak, biasanya kita melakukan pemangkasan supaya tanaman kita memiliki tajuk yang rimbun, bentuk yang indah, atau untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang baik. Dari bonsai kita menggunakan kawat untuk mengatur arah cabang, bentuk cabang. Kemudian pengendalian secara kimia kita biasa antara lain menggunakan zat penghambat tumbuh supaya tinggi tanaman seimbang dengan tinggi pot. Kita menggunakan retardan. Retardan ini merupakan zat penghambat tumbuh yang bisa memendekkan ruas batang tanaman sehingga tanaman kita menjadi pendek seimbang dengan pot yang kita gunakan. Tapi daunnya lebih hijau, kekar, dan lebih tahan lama. Nah, Sobat Green, dalam melakukan budidaya tanaman, proses pasca panen sangatlah penting untuk dilakukan. Tanaman dengan mutu prima memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding tanaman yang berkualitas rendah. Proses pasca panen yang tidak boleh terlewatkan seperti pemangkasan tanaman yang tidak produktif, kemudian sortasi atau pemilihan tanaman dengan cara memisahkan tangkai bunga, warna, dan varietasnya. Nah, Ibu, saya mau coba nih, Bu, gimana ya? Ini diputar, diputar.
Tahap pasca panen selanjutnya adalah pengkelasan atau penggolongan yang meliputi penampilan yang baik, menarik, dan bebas hama dan penyakit. Setelah melewati tahap pengkelasan atau penggolongan, maka tanaman dan bunga masuk pada tahap pengemasan, pengepakan, penyimpanan, dan pengangkutan. Tahapan pengemasan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan kardus, keranjang plastik, atau bisa juga dengan menggunakan ember. Lalu, kemana tanaman-tanaman itu akan diangkut? Di pasar ini, kita dapat menjumpai banyak jenis bunga lokal, seperti anggrek, mawar, jasmin. Sedangkan bunga impor, seperti tulip, lili, aglonema, kamboja, dan Taiwan.